Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Celote Antasena, kembali kita ngopi santai siang ini di Tekun Kopi. Nah, ini yang minggu lalu ngilang dari peredaran, sekarang muncul lagi. Dimas Wisanggeni, apa kabar? Alhamdulillah Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana aja ini? Buset. Wah, jalan-jalan ke Pulau Seberang. Kemana Mas? Wah, ke salah satu provinsi paling barat di Indonesia. Opo kuwi? Bengkulu. Kok paling barat gitu? Nah, iya dong, paling barat, paling ujung sama. Tiap hari kalau mau ke tepi pantai itu dipanjangkan sama matahari tenggelam. Woi, Mantap. mantap. Di Bengkulu, Bengkulu rame nggak di Bengkulu? Rame, kebetulan kan cuma tugas. Ada itu temannya Kakang Kresno nyuruh saya berangkat ke sono. Terus kemudian saya menyampaikan itu. Jadi ya namanya nggak punya saudara ya akhirnya. Tapi untung loh. Untuk gimana? Nginep di mana? Nginep di mana? Untungnya ada penginapan yang oke di sana. Wih, recommended nggak ini? Wis banget. Itu gimana? ada di pusat kota Bengkulu. Oh, pakai tenda. Pakai tenda apa pakai apa? Nah, aja tidurnya tempatnya sip. Sip. Wah, empuk. Namanya Wih, Bengkulu Hotel. Bengkulu Hotel. Serius ini? Itu saya sampai menjulukinya si 10 menit. Lah, Oh iya. kok piye? Mau ke mall Dekat. cuma 10 menit. Heeh. Mau ke pantai ya cuma 10 menit. Makan. Ke tempat makan ya cuma 10 menit. Jadi keliling-keliling kota Bengkulu 10 menit. Buset. Fasilitas lengkap. Ada TV apa radio? Mantep pokoknya di kamar mewah dan harga bersaing. Wah, berarti kalau teman-teman Celote Antasena mau ke Bengkulu bisa mampir nyobain ke Bengkulu Hotel ya. Pokoknya Wisanggeni menjamin top. Wis. Ya nanti kalau nggak recommended kita cari Dimas Wisanggeni. Tak injek. Tapi kalau aku lihat di ini apa Traveloka, Ya. udah ada gitu loh, udah masuk di Traveloka. Itu saya dapatnya ya di Traveloka itu. Wih, mantep. Tapi harganya juga untuk masa-masa pandemi gini kalau ada Ya, tugas ke sana boleh Harganya juga itu. bersaing. Wong ini loh. Kemarin kan saya dikasih uang saku sama Kang Mas Kresno. Ya. Buat ke sana. Hmm. Ini masih sisa. Banyak. Tapi jangan bilang ntar Kang Mas Kresno. Bagi dua dong. Oh iya, jangan ngomong. Itu Oke. saking harganya terjangkau di sana. Lihat nggak di sampingku ada siapa ini? Loh, Hati-hati ini. ini siapa ya? Ini dokter. Us. Serius dokter ini. Waduh, aku bisa Bukan disuntik. kayak dokter yang kemarin muncul di medsos. Ini dokter asli nih. Hati-hati. Situ kemarin kan nggak mau divaksin. Us, anak-anak aja. Udah vaksin. Sudah. Wih, move on loh. Wih, Wisanggeni. Karena ketemu sama dokternya waktu itu dokternya cantik. Wis. Tapi Kang Mas, dari tadi nih aku jujurnya nanya. Ah. Yang vaksin aku itu dokter yang ini bukan. Tapi kan sekarang pakai masker, aku nggak bisa lihat. Boleh intip dikit nggak? Udah diintip dikit. Ini kenalan dulu ya. Kalau sahabat Antasena kemarin udah kenalan nih. Selamat sore Bu Dokter Iwa, ketemu kembali. Ya, selamat sore. Selamat sore dokter. Iya Bener ini. bener. Bener. Kemarin aku nggak mau suntik. Terus? Tapi karena lihat dokter yang ini aku suntik. Wih, mantap. Gimana Dok? Apa kabar hari ini Dokter? Baik. Alhamdulillah. Kemarin kelihatannya ini ya, baru pulang piket dokter nih. Iya. Sekarang semangat. Wih, semangat. Mendengar untuk saya. Untuk teman-teman Celote Antasena yang mau hidup sehat, belajar hidup sehat di masa. Semangat mau ketemu Wisanggeni. Wah, mulai. Yes. Nih gini, Dok, ini yang kemarin saya ceritain, orang yang males banget vaksin. Ya, kalau menurut Bu Dokter Iwa, vaksin itu penting nggak? Penting. Kalau vaksin itu jadi kita menjaga diri kita supaya
pun terpapar, keluhannya diharapkan tidak berat. Nah, tuh dengerin. Terus gimana? Kalau misalnya tidak vaksin, mungkin ada kondisi-kondisi yang memang nggak boleh. Kayak misalnya beberapa kan kemarin sempat pasien-pasien yang ternyata riwayat cancer atau keganasan belum bisa, ternyata sekarang sudah bisa. Jadi mumpung ada kesempatan, ayo vaksin. Lah ya, ini di Mas Pisang ini komorbidnya itu nggak punya duit ya? Jadi gimana dok? Oh jangan khawatir, kan gratis dari Wih, pemerintah. tuh gratis toh. Ini mumpung ada dokter serius nih, mau tanya apa? Iya dok. Kalau saya itu kemarin mau divaksin pakai Sinovac, terus kata teman saya AstraZeneca aja bagusan. Tapi ada yang bilang mau nunggu Moderna atau Pfizer. Itu kira-kira yang mana yang bagus dok? Vaksin aja yang ada sekarang di Indonesia. Kalau mau nunggu ke Pfizer, nggak nyampe-nyampe nanti corona yang nggak pergi-pergi. Nah, iya lo kan Dani ya. Itu loh. Ini dokter lo nih. Iya. Dokter ini, Bu dokter ini sudah nangani COVID itu sejak COVID masuk Indonesia ya. Berarti 1,5 tahun ya dok? Hampir 1,5 tahun. No, ini nanganin untuk area di Bekasi ya, area Bekasi. Pernah kena COVID nggak dokter? Apa? Pernah kena COVID nggak? Alhamdulillahnya belum. Oh belum. Jangan. Dia kemarin SC, sarjana COVID. Gitu. Terus mau Ya, tanya. kan sekarang udah pakai masker terus dan cuci tangan Kang Mas. Waktu itu saya kena jadinya dokter ya saya paling malas pakai masker. Wah, apa nggak bisa napas? Loh makanya kemarin kan waktu ketemu dokter yang kemarin itu kan dokter Iwa ngajarin gimana cara pakai masker yang benar, terus cara hidup sehat. Iya. Nah sekarang gini dok, ini bukan untuk yang isoman ya, untuk yang kayak model saya, Wisanggeni dan keluarga gitu. Sekarang ini kira-kira tipsnya untuk hidup sehat dalam arti sebelum kita kena COVID itu hidup sehatnya itu gimana dok? Hidup Yang- sehat. Nah. Kalau awal tetap prokes jalan, kayak misalnya cuci tangan, pakai masker yang betul, pas pakai masker yang memang sekarang standarnya 2 masker ya, double masker. Terus makan, istirahat tuh juga penting. Makan makanan yang bergizi, buah, sayur. Tuh dengerin, buah sayur. Tapi kalau nggak ada ayam goreng ya moh. Woi. Tapi ayam goreng boleh, tapi Boleh. bukan ini ya, bukan yang Fast apa? food, fast food itu. Fast food, junk food. Ya, yang banyak lemak, kolesterol kurangi. Lemak kolesterol. Wih, Sanggeni senengannya hamburger kok. Wih, buset. Kalau vitamin dok, vitamin. Nah, ini vitamin yang kira-kira bisa menunjang kita untuk konsumsi setiap hari itu apa? Setiap hari. Vitamin C, vitamin Yang D. kira-kira bebas saja. Jadi Wisanggeni ini bisa beli di mana aja. Terus bisa diminum tanpa perlu resep dokter. Apa itu? Bisa, vitamin C itu sebenarnya bebas dijual. Kita bisa beli ke apotek dalam bentuk bilang aja mau vitamin C, vitamin D, E, itu bebas tanpa perlu ada resep dokter. Tapi dengan catatan minumnya harus banyak juga, makannya yang banyak buah, serat itu juga. Jadi jangan hanya vitamin tiap hari, tapi makannya fast food, kolesterol itu juga nggak menunjang jadinya. Vitamin yang lainnya? Vitamin B kompleks bisa. Oh bisa. D. Vitamin D, E. Tuh. Vitamin C. Oh vitamin Mau minta resep vitamin C dari dokter. C apa? Vitamin cium. Kampret. Ini mumpung ada Bu Dokter Iwa. Wisanggeni mau tanya apa? Biar teman-teman juga di rumah itu tahu pentingnya vaksin, pentingnya prokes. Ayo. Gini dokter, Ya. ini kemarin ada temen
Terus kemudian sudah apa namanya kan habis keluarganya tuh waktu itu habis kena corona covid tuh ke rumah sakit tersebut. Sudah napas rame-rame ini tahu-tahu di rumahnya semuanya dibeliin gas oksigen, tabung gas oksigen itu banyak, ada hampir 5 atau 6 itu, padahal dia cuma 2 ke 3 sama adiknya. Nah, tapi gas oksigennya itu tabungnya itu sampai 6 di rumah, terus katanya mau beli oksigen lagi oksigennya itu. Itu ya kudu begitu ya dokter, biar katanya kalau kena covid gak ada masalah. Oh ini kalau pendengar celoteh Otoseno kemarin denger, kita udah sempat ngobrol tentang oksigen. Nah di minggu lalu Jadi diulang kalau misalnya lagi ada yang kena, boleh misalnya untuk kita stop oksigen, tapi secukupnya sebenarnya, karena nggak semuanya yang covid itu perlu oksigen. Yang memang kondisinya khusus, kayak misalnya terkena memang sesak, yang saturasi oksigen memang turun. Kalau misalnya oksigen yang nggak turun terus sesak, belum perlu oksigen, nggak baik soalnya kalau terlalu banyak. karena kemarin aku belajar dari dokter Iwan, ternyata orang sesak nafas itu belum tentu saturasinya oksigen turun ya. Iya, Tuh sesak yang gimana dulu? Terus gini, kan ada juga tuh yang nggak sanggup beli oksigen karena kan sekarang harganya mahal. Iya. Terus bikin pakai ini buatan itu loh yang dari apa sih, buat mulung ikan akuarium itu kan. Itu kira-kira bener nggak bisa ngasilin oksigen, Bu Dokter? Itu sih kalau belum terlalu kelihatan hasilnya sih saya nggak bisa komen ya. Cuman memang amannya memang bentuknya oksigen, tabung oksigen yang memang isinya oksigen atau O2, atau kalau nggak punya ya segera ke rumah sakit. Jadi jangan dipaksain di rumah. Kalau di rumah kan namanya isolasi mandiri kalau aman. Jangan sendirian terus nggak ada tenaga kesehatan yang ditanya. Tapi ada juga kasus begini kemarin, Bu Dokter. Ada nih orang yang isoman, dia nggak menderita sesak nafas tuh, tapi kok bisa meninggal gara-gara corona. Kalau meninggal itu banyak faktor ya. Kalau misalnya memang dia nggak kuat, nggak merasa lemah, terus makan minumnya nggak bisa, ya memang mau nggak mau harus ke rumah sakit, jangan dipaksakan di rumah. Jadi kira-kira kalau umpamanya gitu, kira-kira apa ukurannya kalau orang kemudian mau dibawa ke rumah sakit? Yang pertama, kita kalau COVID itu keluhannya ada yang sesak nafas, ada yang keluhan lambungnya lebih berat kayak misalnya muntah, mual, nggak mau makan, atau obat justru yang di rumah banyak itu nggak bisa keminum. Nah itu kan berarti obat-obat nggak bisa masuk, harus ke rumah sakit untuk paling tidak dapat cairan. Terus yang kedua, kalau misalnya bentuknya dia sesak dan nggak ada stok oksigen, jangan memaksakan di rumah. Kalau memang harus ke rumah sakit walaupun keadaannya penuh. Terus yang ketiga, kalau misalnya memang dia ada komorbid, misalnya dia dari riwayat jantung. bentar dok, Iya. ini bisa nggak ini tahu nggak komorbid apaan? Nah, Ayo, komorbid apaan? Itu nama obat ya dok ya? Tahu aku itu nama obat. Ngawur. Apa? Komorbid itu apa dok? Nah, Yang bagi yang belum tahu, komorbid itu faktor pemberat, penyakit pemberat yang membuat si keluhan COVID ini jadi lebih sedikit berat kondisinya. Penyakit berat, maksudnya penyakit. sebelumnya ada penyakit bawaan. Oh alah, tak pikir Komorbid itu gitu. tak pikir Jadi nama kalau obat. Aku udah mau pesen aja obat komorbid. kacau ini. Kurang gaulmu kurang jauh bro. Wah, aku bisa jalan-jalan ke Bengkulu loh kemarin. Wih. Jauh-jauh. Bu Dokter Iwa ini aslinya Bengkulu loh. Ya dok ya. Iya. Oh, ini asli Bengkulu ini. Kenapa kita nggak ketemu? Waduh, sayangnya. Iya. Terus coba balik yang tadi dok. Sekarang gini. Sebenarnya kita boleh dekat-dekat sama orang ibaratnya penyintas COVID itu setelah berapa lama sih? Pedoman yang terbaru, misalnya dia positif nih di awal, Iya. terus sudah isolasi mandiri, sudah tidak ada keluhan, Iya. 10 hari itu sudah bisa kembali ke masyarakat tanpa ada ikutan PCR lanjutan. Asal keluhannya sudah tidak ada, kecuali gitu. masih ada nih sesak, batuk, nah
Tapi untuk amannya untuk sampai 14 hari. amannya 14 hari. Iya. Oke. Jadi kalau udah 10 hari itu kenapa udah boleh? Karena kalau misal dari WHO yang pedoman terbaru pemerintah ini, kalau udah nggak ada keluhan si virusnya ini resiko untuk menularkan lebih lanjut itu sudah kecil sekali. Jadi, Tapi masih beresiko ya. Iya, jadi kan tetap setelah isolasi kan kita tetap pakai masker, nggak lepas masker, kan? Tetap pakai masker dan lain-lain. Oh, prokesnya tetap jalan. Tetap prokesnya tetap jalan. Sarjana COVID bukan berarti bisa lepas masker. Oh, tapi gini ya, orang sudah kena COVID itu masih ada kemungkinan bisa kena. Masih. Masih ada. Oh iya, masa tuh? Iya. Masa sih? Yang paling cepet kemarin aku ketemu 1 bulan setelah kena COVID kena lagi. Balik lagi kalau maskernya copot-copot. Oh, maskernya copot. Bukannya dia masih punya imunitas di badannya? Iya, antibody. Tapi kan sekarang variannya mulai bervariasi. Kita belum tahu nih berulangnya dengan tipe yang sama atau bagaimana. Jadi resiko ada. Banyak varian. Itu hasil studi terbaru ya? Iya. Nggak kalah sama mobil. Mobil variannya banyak. Virus juga variannya banyak. Honda, sepeda motor. Aduh. Waduh, banyak bener ya. Ngucap merek nanti endorse lagi kita. Nah, jadi variannya itu banyak. Nggak kalah sama varian mobil sama sepeda motor. Ya dok ya. Yang paling terakhir yang banyak beredar sekarang apa dok? Varian apa dok? Delta. Ya. Varian Delta ya. Nah ini soal varian Delta ya. Saya tuh 2 hari terakhir itu membaca di internet itu katanya di Eropa, Amerika, bahkan di Cina lagi juga menyebar gila-gilaan. Bener nggak dok? Iya, penyebarannya sekarang lebih cepat dibanding yang COVID awal 2020 ya. Itu kenapa bisa gitu toh dok? Nah itu dia terjadi Korea. Sekarang kan masih studi klinis ya. Yang Delta ini kenapa bisa mempercepat? Masih belum. Bukan, maksudnya sekarang itu kok tiba-tiba di Cina kan tadinya mereka sudah tenang, sudah nggak ada COVID, kok tiba-tiba kok muncul varian itu juga menyebar lagi di sana. Apa karena pergerakan orang atau virusnya mutasi sendiri atau? Nah itu mah prokesnya nggak dijaga. Itu prokes itu. Kan katanya orang Eropa itu orang Amerika, orang bule londo itu pada disiplin semua. Ayo. Enggak semua. Tetap aja manusia. Ya sama aja sama orang sini. Iya ini kita ngopi-ngopi dulu loh ini. Ini kita lagi kopinya enak nih. Terkenal Dekun Cafe. Dekun kopi. Tempatnya juga santai. Iya kan? Tempat santai buat teman-teman celoteh Ontoseno yang kepingin ngopi, kongko dan ngobrol nyantai bisa ke Dekun Kopi. Nanti bisa dilihat itu di Instagram tuh Dekun Kopinya, nanti akan alamatnya akan saya tulis di YouTube. Jadi kalau kepingin bisa samperin, bisa datang, bisa ngincipin, yang pasti harganya sehat di kantong. Bener nggak bisa gini? Bos bener banget. Top lah pokoknya. Iya. Ini mumpung ada Bu Dokter, mau tanya apa lagi? Si itu tuh nek aku yang ngomong, kalau aku ngomong selalu aja dikasih tahu ngeyel. Loh, aku ini sarjana kedokteran. Kedokteran hewan. Gila, wong Kang Mas Santosono gitu. Ngomong serius aku dengerin serius aku dipercayain. Ya bosan. Nah, ini kan gini. Kadang tempat vaksin itu kan banyak orang. Iya kan? Itu gimana, Dok? Kalau ke tempat vaksin gitu mungkin pada takut gimana? Anjurannya dokter gimana? Sekarang tuh tempat vaksin juga ikutin prokes kan jalankan. Tiap orang jarak 1 meter, terus sudah ada alurnya, meja 1, meja 2, meja 3 sampai nanti ke bagian divaksin. Jadi nggak gitu. gerumul-gerumul. Oh gitu. Tapi berapa kali loh dok aturan vaksin itu melanggar prokes, maksudnya saking penuhnya orang. Aku pernah lihat itu waktu di Senayan dulu, terus terakhir di stadion di Karawang sana
itu juga kejadian uang budak hampir orang Karawang kali ya di stadion situ bukan rame dok, wah rame banget. Wah aku di sana jualan es cendol ya laku kok. Berarti itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk vaksin. Benar nggak dok? Antusias berarti. Saking Iya. antusiasnya prokesnya lupa. Iya. Ketinggalan. Berat. Tapi ada yang menarik. Kemarin itu aku dapat kabar temenku di Makassar, Sulawesi Selatan sana. Ada kakek tua itu naik sepeda untuk bisa vaksin sampai 15 km. Oh, yang dapat sepeda motor. Akhirnya sekarang beli Iya, sepeda iya. motor. Nah, si kakek datang ke sana itu kan vaksinnya daftarnya online. Iya. Kakek itu nggak ngerti, nggak tahu caranya online. Dia nggak punya HP, nggak ngerti. Terus dia duduk aja, dia berdiri di situ aja. Itu kira-kira dia sampai situ kan jam 7, kira-kira jam 11 siang. Ditanya sama security sama nakes yang tugas di situ, kalau kakek mau ngapain? Saya mau vaksin. Lo udah daftar? Belum. Lo kok nggak daftar? Lo kan ini daftarnya via online. Saya nggak bisa daftar. Katanya gitu. Ah, Jadi akhirnya tapi tetap, oh ya sudah kalau gitu dia ambil sama ini karena dia nggak bisa daftar dan nunggu dari pagi sampai siang, akhirnya divaksin. Dan dilalah begitu sampai rumah besok harinya ada orang Indonesia yang baik, kemudian si kakek ini dibeliin sepeda motor. mantap. Nah, ada nih dok, saya mau tanya. Ini bisa ini mesti juga nggak tahu. Kalau vaksin pertama, saya bilanglah di kota A, tapi kebetulan vaksin kedua saya di kota B, itu apa diperbolehkan dok? Kadang tergantung kuota kan masing-masing tempat. Cuman kalau misalnya memang ada kuota lebih untuk vaksin kedua di tempat lain, konfirmasi dulu ke tempatnya. Takutnya yang udah punya jadwal di tempat itu malah nggak kebagian vaksin. Tapi nggak masalah ya sebenarnya. Karena udah terdata. Iya. Vaksin satu itu kan online. Jadi nggak bisa kita bohong. Misalnya nih, hari ini mau Sinovac, besok AstraZeneca yang pertama. Itu nggak Kalau bisa. cuma lokasinya tapi vaksinnya sama boleh. Iya, Jadi umpamanya saya pakai apa jenenge Sinyo apa Sinoan. Sinovac. Sinovac. Saya di Jakarta. Terus saya vaksin keduanya Sinovac. Kebetulan saya pas di Surabaya gitu nggak masalah. nggak masalah, tergantung. Tanya dulu ke tempat yang di Surabaya. Oh, Bisa nggak? harus konfirmasi dulu Iya. ya. Jadi nggak bisa gitu. langsung datang. Oh, jadi maksudnya dokter tuh ini soal administrasi, Kang Mas. Oh, Bukan gitu. soal boleh atau enggaknya. Kalau vaksinnya sama nggak masalah. Supaya tadi kan dokter bilang katanya itu loh apa, supaya jangan-jangan di sana sudah ada punya jatah. Oh Terus kemudian iya. jatahnya ke atas Tahu, sampai tahu. kita jadi orang itu enggak. Nah, boleh. paham. Gitu. Oh, ini dok, saya mau tanya. Kebetulan dokter ini kan juga tugas di rumah sakit ya. Iya. Memang di rumah sakit sudah ada yang berbayar sendiri. Untuk rumah sakit aku belum. Oh gitu. Karena kemarin dari pemerintah katanya semuanya gratis. Tapi saya baca di medsos, Kok ya ada yang bayar ya? ada yang bayar ya. Oh, sama bayar. dia. Mau. Tapi sekarang pun kalau di rumah sakit gratis ya. Gratis. Gratis. Jadi yang katanya bayar itu gimana dok? Tahu nggak kabarnya? Di apotik K itu. Wah, nggak tahu saya. Tapi itu memang yang untuk berbayar. Oh, Tapi kan untuk berbayar kan dari pemerintah setahu saya belum ya. itu Iya. apa vaksinnya sama nggak sih itu yang berbayar? Maksudnya sama. Kenapa yang ini berbayar ini gratis? Kan kadang-kadang ada yang nggak sabaran mau vaksin sekarang. Kadang kan jadwalnya ada. Jadi kalau misalnya memang ada yang ingin lebih cepat, mungkin lebih yang diarahkan yang bisa mandiri. Jadi mending yang gratis ya. Iya no. Iya loh. Oh, gratis. Wah aku lihat harganya kadang-kadang sampai 800.000 sekali vaksin. Makanya untung udah vaksin kan. Udah vaksin gratis. Hati-hati loh Gratis. kalau kena COVID, isoman itu modalnya nggak dikit loh. Isoman modalnya Loh, beli vitamin, iya mahal kan? sih toh. Oh iya Banyak mahal toh loh. duitnya. Terus Terus nggak kerja di rumah harus makan. oh iya. Otomatis listrikmu nyala 24 jam. Gua karena pakai AC terus. Oh iya, belum tambah beli oksigen. Ya dok ya, bener nggak? Kalau sakit
COVID itu biayanya mahal. mahal. Tapi sekarang pemerintah udah kasih baru kan. Apa tuh? Bisa kirim obat-obatnya ke rumah. Oh, baru tahu. Gimana itu, Dok? Itu Caranya ada- gimana? Ada pelaporannya, nanti ada pendataan, terus obatnya akan dikirim ke rumah yang lagi terkonfirmasi. Oh, jadi yang terkonfirmasi isoman itu dapat Obat-obat isolasi mandiri dari Kementerian Kesehatan. isolasi Kementerian Isinya apa aja tuh? Isinya ada vitamin, ada untuk antibiotiknya atau antivirus, tergantung keluhan biasanya. Itu bisa ngeceknya dari mana, Dok? Laporan dulu. Laporan ke Satgas Covid. Oh, Nanti tuh. didata. Tuh, ya kan. Jadi Repot-repot ya. buat yang di luar sana yang sekarang lagi isoman, nggak usah malu, nggak usah takut, konfirmasi ke petugas Satgas Covid, akan dapat vitamin, Iya. obat-obatan untuk isoman. Iya, Ya. tapi sekarang terbatas Jakarta dulu, belum bisa daerah Oh, lain. Jakarta. Gitu. Jakarta udah aman ya daerah. Oh, untuk khusus Jakarta ya? Baru Jakarta. Oh, Jakarta. Ya Tuh. mudah-mudahan segera menyusul yang lain. Ini mungkin juga untuk Bapak Menteri Kesehatan, tolong dong untuk ininya apa, obat-obatan yang isoman itu bisa disalurkan, bukan cuma untuk Jakarta, luar Jakarta juga membutuhkan. Mungkin bisa disalurkan melalui Kementerian Sosial, Bu Risma. Wih, Iya, Bu Risma, siapa tahu bisa bantu. itu temennya Kak Mas Ontoseno itu. Oh, iya, Bu Risma. Kalau Ibu Risma mendengarkan ya semoga bisa membantu dari Kementerian Sosial untuk membantu orang-orang yang isoman bisa mendapatkan bantuan vitamin atau makanan sehat. Gitu. Amin. Kamu mau tanya apa? Ayo. Sudah semua sudah jelas dan lengkap. Ya, jadi buat teman-teman Celotehan Toseno, kebetulan di sini juga ada Dokter Iwa, sedikit sharing tadi, semoga ada melengkapi pertemuan yang pertama. Ternyata ada vitamin yang bisa didapatkan, tapi untuk sementara ini masih Jakarta untuk isoman. Terus untuk vaksin gratis, ya kan? Vaksin gratis. Terus ada pesan nggak Bu Dokter Iwa buat teman-teman Celotehan Toseno yang ada di luar yang masih menyangkut masalah pandemi ini? Apa kira-kira yang mau istilahnya disampaikan ke teman-teman? Jangan lupa untuk selalu prokes ketat di luar rumah, di lingkungan pada saat kita mau keluar rumah, dan kalau lagi isolasi mandiri tanyakan ke tenaga kesehatan. Oh, Jangan gitu. malu buat lapor ke puskesmas, buat laporan ke petugas satgas supaya terdata dan terpantau. Terus kalau umpamanya kita mau butuh dokter atau konsultasi dokter bisa via Telemedicine sekarang. Sekarang rumah sakit banyak yang buka Apa itu? telemedicine. telemedicine. Apa mana? Itu konsultasi dokter lewat telepon. Oh, tak kira Online. medicine itu kan obat. Hmm. Tele itu obat tele. Oh, jadi sekarang bisa Konsultasi online. konsultasi online. Oh, berarti ada itu aplikasi sebelah itu ya yang menyediakan apa titik-titik dok gitu. Iya. Hai dok apa? Rumah sakit juga sekarang juga. Oh gitu, rumah sakit gitu. Dok, satu lagi dok. Wah, ini lupa. Sekalian sebelum kita bubaran. Kalau orang cuma divaksin satu kali, terus yang kedua nggak mau apa kita dok? Nggak maksimal. Oh nggak Kebetulan maksimal. antibody. Oh gitu. Vaksin harus 2 kali. Dua kali. Sekarang aja 2 kali kurang, 3 kali atau cuma 1 kali. Oh gitu dok. Kenapa dok? Yang terbaru kan dia menurun antibodinya ya. Jadi ada booster lagi. Oh, Booster. gitu. Booster buat Jadi udah kayak antena pakai booster. Booster. Oh gitu.
Oh begitu. Aku juga mau suntik yang berikut tapi dokter janji dulu. Aku dokter yang nyuntik. Aduh, pulsaku habis, lupa ya. Cari pulsa kemana sini jauh? Wah, ini. Apa itu akan ada di aplikasi? Oh iya kemarin Apa yang coba ini bukan namanya apa sih dulu? dikasih tahu Bagong. Apa tuh? Aplikasi di Google Store ada ya, Google Store. Anu, Ada kok Mas. Itu aplikasi loh, Kak. buat ngisi pulsa. Namanya Wage Bersinar. oh Weh, ini ada Wage Bersinar nih. Nih. Oh iya. Tapi aku pinjam duitmu sih. Nggak apa-apa mesti toh. Kang Mas. Di Wage Bersinar kan. Udah ini aku udah ada aplikasinya, tinggal beli. Iya, weh. Siap. Isiin saldo ya. Siap Mas. Ya. Tak kirimi. Nah, wis langsung masuk. Pulsanya cepet, Sip. murah sih San. Oh. Wih, lengkap banget pulsanya. Oke. Loh, Bu Dokter udah ini ya, mau balik ya? Oh iya, kenapa Mas kasihan? Iya, sampai Habis begadang, ini, nggak piket enak. kemarin. Oke Bu Dokter, kami dari Celoteh Ontoseno ngucapin terima kasih. Bisa ngopi bareng lagi di Dekun Kopi Harapan Indah. Siapa tahu nanti lain waktu kita bisa ini lagi, ngopi-ngopi bareng lagi ya Bu Dokter ya. Iya. Boleh nggak Bu Dokter? Boleh. Ngopi. Oh, gitu. Bisa gini. Tapi ngopi barengnya besok-besok jangan ngomongin COVID ya Bu Dokter. Ais. Ngomonginnya cukup tentang kesehatan kalau Bu Dokter. Nggak boleh ngomong soal hati toh. Wah itu urusan sendiri ya. Gitu Bu Dokter Iwa, saya ngucapin terima kasih. Mungkin wakili kawan-kawan juga pendengar dari Celoteh Ontoseno. Ucapin banyak terima kasih sudah sharing-sharing di sini dan mungkin sharing ini bisa menambah pengetahuan kita di masa pandemi ini. Benar nggak Dimas? Ya benar, terima kasih Dokter. Wah, pengetahuan ini jadi tambahan pengetahuan buat kita semua dan juga para sahabat Celoteh Ontoseno di luar sana. Oke, itu dokter kita dengan Dokter Iwa Fati Sadia, ya, iya, beliau bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Oke, itu kawan-kawan sahabat Celoteh Ontoseno, saya dan orang ganteng satu lagi, Dimas. Wisanggeni, Iya. mohon pamit. Pamit sampai ketemu di lain kesempatan dan tetap jaga prokes, cuci tangan, Pakai masker. jaga jarak. Dan jangan lupa kita tetap Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.